Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait analisis abnormal return saham atas peristiwa kenaikan bahan bakar minyak atau biasa yang disingkat BBM pada 1 April 2022. Untuk studi kasus pada indeks Kompas 100. Nah, di kelompok 5 ini kita terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Selin Tasya dengan NIM akhir 390, kemudian ada Rahayu Ningsi dengan NIM akhir 392, selanjutnya ada saya sendiri Dauda Kodi Ramdhani dengan NIM akhir 393, selanjutnya ada Aditya Oktrisya Putra dengan NIM akhir 395, dilanjut ada Cynthia Vina Febriana dengan NIM akhir 396, dan yang terakhir ada Renal Alvaris Mulyadi dengan NIM akhir 398. Nah, untuk pemaparan yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Adit. Kepada Saudara Adit, saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu pasar modal memiliki peran utama dan menjadi simbol dari kemajuan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Kegiatan pasar modal merupakan sebuah sarana penting yang berfungsi untuk mendorong ekonomi Indonesia. Eh, karena pasar modal di Indonesia mempunyai posisi strategis sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pada permodalan pasar. Salah satu peristiwa yang dapat mempengaruhi pasar modal yaitu munculnya pengaruh kenaikan harga BBM oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan perubahan harga yang dilakukan oleh pemerintah bahwa harga BBM Pertamax setelah naik dari 9.400 per liter menjadi 12.500 per liter sejak 1 April 2022 dan menetapkan BBM Pertalite sebagai bahan bakar minyak subsidi. Meningkatnya harga bahan bakar minyak atau BBM tentu akan membuat masyarakat menjadi resah dan dan naiknya harga BBM akan berdampak kepada semua sektor harga dan usaha seperti sektor sandang, pangan dan ada kemungkinan akan menyebabkan inflasi ke depannya. Peristiwa tersebut dapat memancing berbagai macam respon dalam pasar modal, namun respon tersebut akan menimbulkan berbagai reaksi pasar modal seperti naik turunnya harga saham maupun jumlah investor dan juga menimbulkan abnormal return. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, eh, apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada hari kenaikan BBM? Yang kedua, apakah terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan pada hari sebelum kenaikan harga BBM? Yang ketiga, apakah terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan pada hari setelah kenaikan harga BBM? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa kenaikan harga BBM? Maksud dan tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui abnormal return pada hari kenaikan harga BBM, yang kedua mengetahui rata-rata abnormal return pada hari sebelum kenaikan harga BBM, yang ketiga mengetahui rata-rata abnormal return pada hari setelah kenaikan harga BBM, yang keempat mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa kenaikan harga BBM. Di sini saya akan menjelaskan saham dan return. Yang pertama ada saham, merupakan tanda bukti dari kepemilikan perusahaan di mana pemilik disebut sebagai pemegang saham atau stockholder. Di sini saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Eh, Return sendiri menurut Fahmi pada tahun 2018, return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Adapun rumus dari return total yaitu yield ditambah capital gain atau loss. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis return. Yang pertama ada return realisasi. Return realisasi adalah return yang sudah terjadi dan penghitungannya menggunakan data histori perusahaan yang berguna untuk mengukur kinerja perusahaan. Berikut adalah rumusnya. RI sama dengan PT dikurangi dalam kurung PT dikurangi 1 dibagi PT dikurangi 1. Selanjutnya ada return ekspektasi. Return ini digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini lebih penting dibandingkan return historis, karena return ini yang diharapkan oleh semua investor di masa yang akan datang. Next. Abnormal return.
Abnormal return adalah selisih dari imbal hasil sesungguhnya dengan imbal hasil normal atau imbal hasil ekspektasi. Untuk melakukan perhitungan abnormal return terlebih dahulu harus mencari actual return dan expected return. Next. Nah, berikut ini adalah rumus-rumusnya. Actual return. RI T sama dengan PIT dikurangi PIT min 1 dibagi PIT min 1. Expected return. RIT sama dengan RIT dikurangi RMT. Abnormal return. ARIT sama dengan RIT dibagi ER. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian. Jenis dan metode pengumpulan data, yang pertama secara kuantitatif dengan menggunakan metode descriptive analysis. Nah, event study dilakukan selama 7 hari, yang pertama T-3, selanjutnya T-0, dan T+3. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dan sampel di sini adalah saham yang terdaftar di Kompas 100 pada Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan diambil dari populasi tersebut. Nah, jadi untuk kode-kode sahamnya ada ANTM, ada PGAS, ada HRUM, kemudian ESA. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis statistik. Nah, yang pertama ada uji normalitas, selanjutnya one sample test, dan yang terakhir paired sample test. Nah, selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Next. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada gambaran umum perusahaan yang pertama Antam. Nah, jadi PT Antam ini adalah perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh pemerintah dan publik, juga bergerak di bidang pertambangan. Nah, untuk PGAM sendiri, yaitu perusahaan gas negara, adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Nah, jadi semula pengusahaan gas di Indonesia adalah perusahaan gas swasta Belanda. Nah, setelah dijadikan BUMN maka menjadi perusahaan gas negara. Nah, kemudian ada Harum Energi. Nah, PT Harum Energi adalah induk perusahaan yang didirikan pada tahun 95 dengan portofolio jadi usaha di bidang pertambangan batu bara dan juga mineral. Jadi kegiatan logistik dan pengolahan yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Dan yang terakhir ada Surya Esa Perkasa. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dalam bergerak di penyediaan produk petroleum atau minyak bumi. Nah, kegiatan perusahaan tersebut memproduksi, memperdagangkan, dan mengekspor, mengimpor, dan mendistribusikan LPG. Sekian yang dapat saya paparkan, saya serahkan kepada teman saya untuk berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis data. Yang pertama, Pak, analisis data pada saham ANTM. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kami mengambil peristiwa kenaikan BBM pada tanggal 1 April 2022. Maka dari itu, kami menentukan T-0 atau event date-nya, yaitu pada tanggal 1 April 2022. Yang pertama, di sini ada data periode estimasi yang ditetapkan selama 10 hari, mulai dari T-14 sampai T-4, yaitu pada tanggal 14 Maret sampai dengan 28 Maret 2022. Dikarenakan kami menggunakan model mean adjusted model, maka diperlukannya periode estimasi. Gunanya untuk menghitung expected return, dan di sini kami mencari terlebih dahulu yaitu RI atau return realisasi dari data close price-nya.
Untuk mencari RI-nya sendiri, rumusnya yaitu ada PT min 1 dibagi PT min 1, yaitu harga saham saat ini dikurangi harga saham sebelumnya dan dibagi harga sebelumnya. Maka dapat diperoleh data RI pada min 13 atau pada tanggal 15 Maret, yaitu dengan cara yang seperti tadi, mengurangi harga saham saat ini yaitu 2.370 dikurangi harga sebelumnya yaitu 2.400 dibagi dengan harga sebelumnya yaitu 2.400, maka menghasilkan RI yaitu min 0,0125. Begitupun seterusnya sampai dengan T-4 yaitu pada tanggal 28 Maret. Setelah dihitung semuanya, selanjutnya mencari ERI, yaitu expected return, dengan rumus yaitu sigma RI dibagi T. Maka kami jumlahkan dulu keseluruhan data RI, yaitu 0,0968 dibagi dengan T-nya yaitu 10. Untuk itu kita dapat peroleh ERI-nya yaitu 0,969 dibagi dengan 10. Maka menghasilkan 0,00968 atau kita bulatkan yaitu 0,0097. Dan setelah itu kita mendapatkan data RI dan ERI. Selanjutnya kita dapat mencari abnormal return dengan menginput data yang sudah diperoleh, bahwa data yang diperlukan untuk mencari abnormal return itu mulai dari close price, RI, dan juga ERI. Karena rumus dari abnormal return itu sendiri yaitu RI dikurangi ERI. Nah, untuk periode peristiwa ditetapkan yaitu T-3 dan T+3, yaitu hari sebelum dan sesudah, mulai dari tanggal 28 Maret sampai pada 6 April 2022. Pertama-tama kita mencari RI-nya terlebih dahulu sama menggunakan cara sebelumnya yaitu PT-1 dibagi PT-1 mulai dari tanggal 28 Maret sampai 6 April. Setelah itu kami input ERI yang sudah kami peroleh dari tabel di atas yaitu 0,097. Selanjutnya kami dapat menghitung abnormal return dengan cara RI dikurangi ERI. Sebagai contoh pada tanggal 29 Maret yaitu min 0,380 dikurangi 0,0097. Maka menghasilkan min 0,477. Begitupun seterusnya menggunakan rumus yang sama sampai pada tanggal 6 April, yaitu min 0,0075 dikurangi 0,0097, yaitu min 0,0082. Untuk hasil analisis data pada saham yang kedua yaitu PGAS, untuk perhitungannya juga sama. Untuk total RI-nya di sini yaitu 0,0092. Nah, untuk total ERI-nya yaitu min 0,009. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga ada hasil analisis data Harum Energi Tbk. Nah, di sini kita memilih event date-nya itu pada tanggal 1 bulan April 2022. Nah, di window period-nya juga kita akan menghitung return H-3 sampai H+3 pada tanggal 28 bulan Maret sampai tanggal 6 April 2022. Nah, untuk mencari return-nya itu kita sudah terlebih dahulu mencari close price-nya pada H-3 dan juga H+3. Nah, untuk mencari return itu rumusnya adalah PT dikurangin PT-1 per PT-1. Nah, caranya itu dengan mengurangi 2.195 dikurangin 2.280 dibagi 2.280. Nah, hasil dari returnnya itu adalah minus 0,0373. Nah, untuk sama halnya untuk sampai tanggal 6 juga caranya dikurangi PT dikurangin PT-1 per PT-1. Nah, sebelum mencari ER ini, kita akan mencari dulu lewat periode estimasi. Nah, periode estimasi ini dilakukan menggunakan dari T-4 sampai T-14, di mana T-nya itu sebanyak 10 hari. Dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 14 Maret. Nah, sudah dicari close price-nya, kita juga mencari return-nya. Mencari return-nya itu sama halnya seperti mencari return yang tadi. Caranya itu PT dikurangin PT-1 per PT-1 dengan cara 2120 dikurangin 2080 dibagi 2080 dengan hasil return-nya pada tanggal 15 Maret itu 0,019230 sampai pada tanggal 28 Maret itu hasil dari RI-nya itu adalah minus 0,0338. Nah, setelah itu kita menjumlahkan dengan keseluruhannya itu total RI-nya itu adalah 0,09663. Nah, selanjutnya mencari expected return-nya itu dengan cara membagi total RI dengan periode peristiwanya. Nah, di sini periode peristiwanya itu sebanyak 10 hari.
Jadi total RI-nya itu 0,096 dibagi 10. Jadi hasil dari expected return-nya itu adalah 0,097. Selanjutnya setelah kita ketemu hasil dari RI-nya, kita akan mencari abnormal return-nya. Abnormal return itu didapatkan dengan cara mengurangi RI dikurangin ERI. Nah, contoh di sini pada tanggal 29, RI-nya itu hasilnya minus 0,037 dikurangi dengan ERI 0,097. Jadi abnormal return pada tanggal 29 Maret 2022 itu adalah minus 0,0469. Sampai pada tanggal 6 April 2022, abnormal return-nya itu adalah 0,0278. Dengan total keseluruhan abnormal return-nya itu adalah 0,0044. Next slide. Selanjutnya, hasil analisis data yang keempat ini dilakukan pada Surya Esa Perkasa Tbk dengan pengerjaan yang sama mencari RI dan expected return didapatkan hasil dari expected return ini menggunakan periode estimasi sebesar 0,0239. Lalu mencari abnormal return-nya juga sama dengan cara mengurangi RI dengan ERI dan didapatkan total dari abnormal return pada Surya Esa Perkasa Tbk sebesar 0,0270. Baik, yang selanjutnya yaitu pemaparan mengenai hasil output pengujian. Yang pertama itu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Pada uji ini, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data disebut berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, yaitu menggunakan tes Shapiro-Wilk, menunjukkan bahwa nilai sig pada T-3 sampai dengan T+3, serta AAR sebelum dan AAR sesudah, nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Next slide. Yang selanjutnya yaitu pengujian menggunakan one sample test. One sample test ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya signifikansi pada hari di sekitaran peristiwa terjadinya pengumuman kenaikan harga BBM. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji yaitu one sample t-test. Karena pada pengujian sebelumnya dengan menggunakan uji normalitas data itu menunjukkan bahwa abnormal return pada 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah itu menunjukkan bahwa datanya berdistribusi secara normal. Pada uji one sample test ini, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, data kita ini menunjukkan bahwa nilai sig pada T-3 hingga T+3 ini nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Jadi tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitaran pengumuman kenaikan harga BBM. Untuk pengujian yang ketiga yaitu ada paired sample test. Paired sample test ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan antara average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah terjadinya peristiwa kenaikan harga BBM. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji paired sample t-test karena pada pengujian sebelumnya menggunakan uji normalitas, data menunjukkan bahwa ARR datanya berdistribusi normal. Pada uji ini, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada pengujian ini, hipotesis H0 yaitu tidak terdapat perubahan dan perbedaan yang signifikan pada saham Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk hipotesis HA, terdapat perubahan dan perbedaan yang signifikan pada harga saham Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan,
menunjukkan bahwa nilai SIK sebesar 0,759. Artinya nilai SIK tersebut lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 dapat diterima dan artinya tidak terdapat perubahan dan perbedaan yang signifikan pada harga saham Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan. Nah, jadi dari hasil perhitungan analisis abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan bahan bakar minyak dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jadi pengujian ini dilakukan pada saham yang terdaftar di Kompas 100 pada sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi, yakni diantaranya kode sahamnya ada NTM, PGAS, HRWM, dan ESA. Yang kedua, berdasarkan ujian sampel tetes pada H-3 dan H+3 peristiwa kenaikan BBM tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada peristiwa kenaikan BBM dengan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji paired sampel tetes menunjukkan nilai SIK sebesar 0,0759 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan BBM, yang mana pasar tidak bereaksi atas peristiwa tersebut karena tidak adanya perubahan harga yang menyebabkan abnormal return pada uji paired sampel tetes positif pada kondisi sebelum dan sesudah peristiwa. Nah, mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.